warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Pertemuan sekarang akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tetapi sebelum ke materi, disiapkan dulu ya untuk berdoa. Boleh? Ya sih. Sebelum memulai pembelajaran, doa dalam hati buat Oke, sebelum ke materi juga, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hasna hadir, Yesi hadir, Sonia Hadir. ada yang belum disebut? Putri. Putri hadir. Oke, kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini sebelum ke materinya ada tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat memahami persamaan kuadrat dan karakteristiknya serta mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi, pertemuan kali ini kita akan memahami persamaan kuadrat juga mencari akar-akarnya. Nah, peta konsepnya itu ada pengertian persamaan kuadrat, ada memfaktorkan persamaan kuadrat, ada menggunakan pakar. Pakar itu apa? Papan akar-akar. Lalu ada aplikasi persamaan kuadrat solver. Nah, untuk memahami persamaan kuadrat, di sini kalian coba amati permasalahan berikut. Kalian baca ya. Dinding sebuah kamar mandi yang berbentuk persegi akan ditutup dengan keramik persegi. Panjang dinding keramik 5 keramik lebihnya dari lebar dinding. Jadi panjangnya lebih 5 dari dindingnya. Lalu jika keramik yang diperlukan untuk menutup dinding kamar tersebut 300 keramik, maka tentukan panjang dinding tersebut. Nah, luas satu buah keramiknya dianggap satu satuan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Ada yang masih ingat rumus luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar ya. Nah, di sini kita akan mencari panjangnya. Nah, jika luas satu buah keramik dianggap satu satuan, dapatkah kalian menentukan panjang dan luas dinding tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan lebar dindingnya itu X. Kita gambar di sini. Keramiknya kan tadi persegi panjang ya. Nah, di sini lebarnya itu X. Lebarnya kita tulis di sini X. Lalu dari soal tersebut diketahui bahwa panjangnya itu lebih 5 dari lebarnya. Berarti gimana nih? Panjangnya berapa? Kalau lebarnya X, berarti panjangnya X dari 5. Ya, berarti X plus 5. Nah, di sini ada ini ya. Lalu kita masuk ke luasnya. Tadi luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? X plus 5. X plus 5 dikurung ya. Kurung itu artinya kali. X plus 5 kali lebarnya X. Nah, kita kali pelangi. X kali X 5 kali X. X kali X berapa? X pangkat 2. X pangkat 2. 5 kali X sama dengan 5X. 5X. Nah, ini luas
luas keramiknya. Lalu ini ya, dikalikan itu akan mendapatkan x kuadrat plus 5x. Lalu dengan demikian x kuadrat plus 5x sama dengan 300. 300-nya itu jumlah keramiknya ada 300, berarti atau x kuadrat plus 5x min 300 sama dengan 0. Kalian lihat nih, ini ada x pangkat 2. Nah ini tuh x pangkat 2 itu biasanya apa disebutnya kalau pangkat 2 itu? Kuadrat. Nah kalau misalkan persamaan kayak gini, itu namanya persamaan Kuadrat. Nah jadi bentuknya x kuadrat plus 5x min 300 sama dengan 0. Dari permasalahan tadi, apakah persamaan kuadrat itu ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari tadi? Persamaan kuadrat itu adalah 2. Ya, Hasna gimana? Persamaannya memiliki pangkat. Ya, betul ya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang mengandung satu jenis variabel dan derajat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c-nya itu bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0. A-nya nggak boleh 0. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena kalau misalkan A-nya nggak 0, jadi persamaan apa ini? Sama aja. X-nya pangkatnya 1, jadi persamaan garis, bukan persamaan Kuadrat. Lalu contoh di sini 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Iya. Persamaan kuadrat. A-nya berapa? 2. B-nya? Negatif 6. C-nya? 5. Nah, ini juga persamaan kuadrat itu ada jenisnya juga nih. Kalau misalnya ini kan A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Maka ini namanya persamaan kuadrat asli. Lalu yang kedua, A-nya ada nggak? Ada. A-nya berapa? 1. B-nya? Gak ada. B-nya nggak ada atau 0. C-nya? 4. Negatif 4. Nah, kalau misalkan B-nya nggak ada atau B-nya sama dengan 0, maka ini namanya persamaan kuadrat murni. Lalu, yang ketiga, x kuadrat min 9x sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya? Negatif 9. C-nya? 0. 0. Nah, kalau C-nya 0, namanya itu persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, cara memfaktorkannya juga, karena ini persamaan kuadrat tak lengkap, ada nanti namanya melengkapkan persamaan kuadrat. Ya. Sekarang kita memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan persamaan kuadrat, jika A-nya 1, maka x kuadrat plus bx plus c, ini persamaannya ya. Kan berarti ini A-nya apa? 1, B-nya B, C-nya B. Maka pemfaktorannya x plus P dikali x plus I sama dengan 0. Dengan kita mencari P dan Q-nya sama dengan B, P kali Q-nya sama dengan C, maka kita mendapatkan akarnya itu negatif P dan negatif Q. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ada contoh soal x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, sebelum ke penjelasannya, kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya berapa? 1. B-nya 3. C-nya 2. Lihat ke rumusnya. Ini pakai model yang mana? Yang 1. Kenapa pakai model yang 1?
1, ya betul. Nah berarti kita lihat ke ketentuannya. Kita cari dulu P-nya. Lihat ketentuannya. P plus Q sama dengan B. B-nya berapa? 3. Lalu P kali Q. P kali Q sama dengan apa? C. 2. C-nya berapa? 2. Nah, kita cari dua angka. Jika dijumlahkan sama dengan 3, jika dikalikan sama dengan 2, berapa? 1 kali 2. 1 kali 2, 2, 1 tambah 2, 3, memenuhi ya, maka P-nya 1, Q-nya 2. 2. Maka pemfaktorannya itu X plus P-nya 1, 1, X plus Q-nya 2 sama dengan 0. Maka akar-akarnya X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita ke contoh soal selanjutnya. Coba ke depan, siapa yang mau? Hasna. Coba Hasna, X kuadrat ke depan dulu. Ini X kuadrat plus 2X plus 1. X kuadrat plus 2X Plus 1. Akar-akarnya X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 1. Betul ya? Terima kasih Hasna. Ini juga nih, kalau misalkan ini berarti persamaan kuadrat murni, karena persamaan kuadrat tak lengkap karena C-nya nggak ada. Kita kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, kita bisa tinggal keluarkan atau faktorkan X-nya saja. Kenapa faktorkan X-nya saja? Karena ini mengandung X dan ini mengandung S. Jadi kita keluarkan, istilahnya bukan keluarkan ya, faktorkan. Jadi X-nya di luar X 3X kuadrat dibagi X itu berapa? 3X. Lalu ini 7X dibagi X itu berapa? Ini 7. Jadi persamaannya itu X, faktornya itu X kali 3X min 7. X sama dengan 0 dan 3X min 7 sama dengan 0. Ini tinggal dioperasikan saja. Jadi hasilnya 0, X-nya 0 dan X1-nya 0 dan X2-nya 7/3. Kalau misalkan kita dicari himpunan penyelesaiannya, maka tinggal diurutkan saja dari yang paling kecil akar-akarnya. Ini kan 0 sama 7/3, angkanya nilainya lebih besar mana? 7/3. Maka 0 dulu ya, 0 terus 7/3. Lalu ini juga sama yang tadi ya, di X kuadrat plus 3X plus 2, hasilnya X negatif 1, X1 negatif 1 dan X2 nya negatif 2. Nah, untuk memudahkan, Ibu ada pakar namanya. Kenapa pakar? Karena nama panjangnya papat akar. Di sini tuh ada 3. Ini persegi ya, jadi sisinya sama.
Sisi ini kalau persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, yang ini berarti kalau misalkan luasnya x kuadrat, sisi yang sebelah sini apa? X. Yang ini? X. Ini yang persegi yang pertama. Terus ada persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. P kali L. Nah, panjangnya kita misalkan di sini x. Maka lebarnya berapa? 1. Karena x kali 1 sama dengan luasnya X. Lalu ini 1. Maka ini kalau misalkan dia persegi berarti sisi-sisinya berapa? 1 kali 1. Berarti ini 1, ini 1. Untuk warnanya ini biru sama pink itu hanya menandakan negatif saja. Jadi kalau misalkan nanti pertanyaannya ada yang negatif berarti pakainya yang ini. Kalau misalkan pertanyaannya yang positif berarti pakainya x kuadrat. Tetapi bukan berarti dari ininya misalkan min x, ininya x, itu nggak mungkin karena kalau luas nggak mungkin negatif ya. Nah, cara pengerjaannya gimana? Kita susun sampai dia persegi panjang. Contoh ya, kita x kuadrat plus 3x plus 2. Maka kita membutuhkan x kuadratnya 1. Kita bentuk persamaannya dulu. X kuadrat 3x nya 3, berarti kita membutuhkan persegi panjangnya 3. Ini kita tulis persamaannya dulu. 1 2 3, lalu plus 2. Berarti kita membutuhkan 2 persegi yang kecil-kecil. Nah, kita di sini 1, ini 1. Nah, ini udah ya dari persamaannya x kuadrat plus 3x plus 2. Gimana caranya kita susun yang ada di sini, yang tersedia di sini sampai membentuk persegi panjang? Kita copotin dulu semuanya. Nah, berarti kita untuk menyusun persegi panjangnya gimana? Kita simpan x kuadratnya di sini. Maka sisinya, jadi kita menyimpan si persegi-perseginya juga nggak bisa ngasal. Jadi harus sesuai sama sisinya. Misalkan kan sisi ini apa? X. Berarti kita harus menempelkannya di sini cuman X. Terus susun lagi biar persegi panjang. Misalkan kita di sini. Terus ini satu-satuannya di sini. Apakah sudah? Belum. Karena ini belum terpakai, yang ini 2. Maka bukan seperti ini. Lalu bagaimana? Nih kita coba, kita tetap masukkan di sini. X-nya kita simpan di sini. Di sini kan sisinya apa? X. Maka kita masukkan ke sini X. Lalu di sini satu satuan dan ini juga satu satuan, maka kita bisa menyimpan 1 di sini. Nah, ini udah persegi panjang. Udah. Nah, maka kita dapat mengetahui faktor-faktornya itu. Lihat ke sini. Ini X ya. Luasnya X ya. X tambah 2 dikali X tambah 1. Ya. Jadi ini kita jumlahkan ke bawah. Ini X tambah 1 tambah 1. Itu yang pertama. Yang kedua X tambah 1. Jadi X tambah 2, X tambah 1. Akar-akarnya berapa? X sama dengan Negatif 2. negatif 2 dan X sama dengan Negatif 1. negatif 1. Sama hasilnya sama yang ini? Sama. Sama ya. Nah, coba ke yang ini. X kuadrat plus 2x
coba? Siapa yang mau coba? Yesi. Yasi, ayo ke depan. Kamu susun dulu persamaannya. X kuadrat plus 2x berarti membutuhkan persegi panjangnya berapa? 2. Dan satuannya ini udah ya persamaannya. Berarti kita mempunyai persegi yang besarnya 1, persegi panjangnya 2, dan persegi yang kecilnya 1. Coba ya sih susun sampai dia membentuk persegi panjang. Ya. Ya, betul. Kemudian di Nah, jadi ini udah persegi panjang ya. Jadi kamu cari akarnya sekarang. Jadi gimana? Bawah. X tambah 1 ya, tulis. X tambah 1 ya. Iya. 1 tambah X. Jadi akar-akarnya Nah, tadi kita menggunakan cara pemfaktoran, hasilnya sama ya. Sama. Jadi kita bisa menggunakan papan akar-akar. Lalu ada yang menggunakan aplikasi persamaan kuadrat solver. Di sini semua pada punya handphone kan? Punya. Ada ya. Nah, di sini langkah-langkahnya itu kalian download dulu di Play Store atau App Store persamaan kuadrat solver. Nah, tampilannya seperti ini di Google Play Store-nya. Jadi tinggal dibuka saja. Terus yang kedua yaitu tampilannya seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c. Ini yang atas untuk koefisien a, yang B, koefisien C ini sesuai perintah saja yang di sini bisa dibaca. Cara pengerjaannya gimana? Nah, misalkan kita akan mencari x kuadrat plus 3x plus 2 kayak yang tadi. Maka kita menentukan dulu nih a-nya 1, b-nya 2, c-nya 2. Kita masukkan koefisien a 1, koefisien b 3, koefisien C-nya 2. Lalu kalian klik calculate. Nanti akan muncul nih resultnya atau hasilnya. Hasilnya itu negatif 1,0, sama aja ya, negatif 1 dan x2-nya negatif 2. Sama nggak kayak yang tadi? Sama. Nah, ini juga bisa digunakan ya. Cukup sekian dari Ibu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya. Oh, kalian bisa lihat modulnya itu ada di halaman terakhir, ada PR ya. PR-nya nanti dikumpulkan, lalu dikumpulkan nanti ke Ibu ya, minggu depan saja. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna ya. Mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Untuk kali itu silakan ditutup saja, dipersiapkan dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran, lalu ditutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.